Silahkan duduk, mari buka bersama dengan saya Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Lukas pasal 16 mulai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, Alkitab berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di depan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nah, dengarkan baik-baik. Kalau Anda perhatikan akan kehidupan Yesus, saudara, berkali-kali sebetulnya, bahkan seringkali Yesus itu berkonfrontasi dengan orang-orang Farisi. Nah, berkali-kali dia mengeluarkan statement, pernyataan yang sangat keras akan orang Farisi. Dan bukan hanya statement yang keras, dia mengkonfrontasi akan perbuatan orang Farisi itu begitu keras. Sampai kalau kita perhatikan, ada orang yang berkata, Yesus sungguh tidak suka dengan orang Farisi ini. Nah, apa yang membuat dia tidak suka? Nah, sebelum saya mencoba untuk menjelaskan kepada Anda, tahukah saudara siapa sebetulnya orang Farisi? Ada banyak orang yang berkata, oh kamu Farisi, kamu Farisi, kamu Farisi, tapi tidak tahu sebetulnya Farisi itu apa. Saya pelajari ketika saya buka beberapa buku, saya menemukan beberapa hal yang unik dari apa yang disebut sebagai orang Farisi. Orang Farisi sebetulnya adalah bagian daripada orang-orang Israel yang kira-kira 200 tahun sebelum Yesus lahir memisahkan diri mereka dari masyarakat sekitar. Mereka orang-orang yang menganggap bahwa dunia tempat di mana mereka hidup sudah menyimpang dari firman Tuhan. Mereka melihat ada banyak ketimpangan, ada banyak kesalahan, ada banyak penyelewengan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Nah, oleh karena mereka berkata, kita harus menjalankan hukum Tuhan sebagaimana adanya, maka mereka berkata, kalau kami kumpul dengan mereka, kami tidak akan pernah bisa menjalankan hukum itu. Lalu mereka memisahkan diri, mereka mengelompok sendiri, jadilah namanya Farisi. Nah, Farisi itu juga artinya orang yang separate, yang memisahkan diri dari masyarakat sekitar. Dengan tujuan pada mulanya untuk mereka bisa menjalankan hukum Allah, hukum Taurat dengan benar seperti yang mereka yakini dan tidak tercemar dengan apa yang ada di sekitar mereka. Jadi tujuan pertama mereka memisahkan diri sebetulnya mereka mau memberikan hidup mereka bagi Tuhan. Nah, orang Farisi tidak mesti dia seorang imam, tapi ada juga imam-imam atau ahli Taurat yang tergabung dalam kelompok mereka. Kelompok yang memisahkan diri, membuat sekte tertentu dengan tujuan mereka bisa hidup bagi Tuhan.
Nah, orang-orang ini biasanya dari kalangan menengah, saudara. Dan pekerjaan mereka sebagian besar adalah para pedagang, para pengusaha, orang yang bekerja. Jadi mereka bukan imam, melulu hanya imam yang menjalankan kewajiban agama. Mereka dari kelompok menengah dan mereka adalah biasanya adalah orang-orang yang melakukan usaha dagang atau ada pekerjaan tertentu yang mereka jalankan. Itu adalah orang Farisi. Nah, salah satu prinsip mereka, sedemikian rupa mereka itu berpegang kepada prinsip ini, sampai mereka mencemooh Yesus ketika dia mengajar, ketika Tuhan mengajar tentang hal yang kecil, mengajar tentang hal mamon, maka mereka mencemooh. Kenapa? Karena orang Farisi punya prinsip ini, bahwa setiap orang yang benar di hadapan Tuhan, orang itu mesti kaya. Lalu kemudian akhirnya dibalik mereka berkata, kalau ada orang yang kaya, mesti orang itu benar di hadapan Tuhan. Nah, ini bahaya, saudara. Ini prinsipnya Farisi. Ketika Yesus muncul di dalam kesederhanaannya, mereka mencemooh. Karena dia berkata, orang ini tidak sekaya aku. Jadi mereka berkata, aku lebih benar dari Yesus. Karena semua diukur dengan uang. Perkenan Tuhan atas hidup orang diukur dengan uang. Nah, kalau mereka dagang gila-gilaan, sampai hari ini orang Yahudi kalau dagang, itu ulingnya luar biasa, liciknya luar biasa. Sampai Tuhan berkata, mereka sikat semua rumah para janda. Kenapa? Itu dalam upaya mereka meraih keuntungan dan uang sebanyak-banyaknya. Karena buat mereka, kalau aku benar, artinya aku ini kaya. Dan jujur saya melihat, saudara, hari ini ada banyak orang Kristen, walaupun tidak pernah mengucapkan, dalam batinnya dia punya keyakinan seperti itu. Kalau aku benar, aku mesti kaya. Kalau ada orang Kristen kaya, mestinya dia benar. Saudara, itu prinsip dari orang Farisi. Nah, sekarang perhatikan, mengapa ayat ini berkata demikian. Lihat Lukas 16 tadi, ayat 14. Tuhan bicara soal mamon. Nah, pada ayat yang ke-13 sebelumnya, perhatikan akan pernyataan Yesus. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ini pertama kali Tuhan Yesus implisit berkata, yang bisa menyaingi Yesus dalam kehidupan kita adalah yang namanya mamon atau harta atau uang. Dia berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, artinya ada dua majikan. Majikan yang pertama bernama Yesus, majikan yang kedua bernama uang, kekayaan atau mamon. Kalau saudara terikat dengan mamon, engkau menjadi hamba mamon, saudara tidak akan setia kepada Yesus dan tidak akan mengindahkan dia. Tetapi kalau engkau setia kepada Yesus, engkau tidak akan mengindahkan mamon dan tidak akan setia kepada mamon. Itu hanya dua pilihan. Apakah kita hamba uang atau hamba daripada Yesus sendiri? Nah, itu statementnya. Lalu kemudian ayat 14 dikatakan demikian. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Oleh karena prinsipnya yang demikian, tanpa sadar mereka sebetulnya menyembah kepada mamon di dalam hidup mereka. Semuanya mereka ukur dengan uang. Anda pernah dengar nggak orang berkata begini? Ada seseorang yang hidupnya murtad, tidak benar di depan Tuhan. Lalu orang itu secara ekonomi meningkatnya luar biasa. Lalu engkau berkata begini, loh katanya murtad, lihat dia makin kaya. Berarti dia benar dong dalam murtadnya. Orang yang berkata begitu, orang itu mengukur semuanya dasarnya uang. Tuan yang sejati dalam hidupnya siapa? Mamon dalam hidupnya. Nah, lihat sekarang bahayanya. Saya mau jelaskan ini sedikit rumit, dengar baik-baik.
Tuhan berkata dua Tuhan, Yesus atau Mamon. Oke? Nah sekarang perhatikan 1 Timotius pasal yang ke-6. Apa akibatnya dalam kehidupan kita? Pasal 6 ayat yang ke-10. Saya rasa semua kita hafal, tapi tidak sadar akan ayat ini. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta apa saudara? Cinta apa? Jawab saudara, cinta apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah dengar baik-baik. Selama kita masih punya kejahatan dalam hidup kita, berarti saudara dan saya masih punya akar cinta uang enggak? Jujur. Oh enggak Pak, enggak. Kalau gitu sobek Alkitabmu. Karena akar segala kejahatan sebetulnya cinta uang. Nah saya mau ajak kita ngomong bloko-blokonan saudara ya. Dibuka apa adanya. Setiap kali, setiap manusia termasuk pendeta. Kalau masih ada akar jahat dalam hidupnya, berarti besar atau kecil dalam hidup orang itu mesti masih ada yang namanya cinta uang, saudara. Nah kalau engkau mulai cinta uang, saudara akan terpikat dengan dia. Dalam ukuran tertentu, engkau masih akan keseret dengan dia. Ini yang membuat tidak mudah sebetulnya menuhankan Yesus dalam hidup kita. Lalu akibatnya apa? Baca satu ayat lagi. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Yesus berkata begini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Nah dengarkan saya, dengarkan baik-baik saudara. Saya mau jelaskan buat Anda. Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yesus atau Mamon harus dipilih. Oke? Lalu dia berkata, Paulus berkata, akar segala kejahatan itu cinta akan uang. Itu di mana saudara sebetulnya? Di sini, dalam hidup kita. Oke? Cinta uang itu di sini. Kita semua masih jahat. Masih muncul pikiran jahatnya, termasuk saya. Berarti dalam hidup semua kita ini masih ada akar yang belum tuntas dicabut keluar. Yaitu apa? Cinta uang. Kalau lihat uang itu bagaimana gitu saudara? Lain sekali ya. Uang itu bisa membuat semuanya beda. Ada orang yang begitu parah akarnya sampai semua diukur dengan uang. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, kalau kita masih punya cinta uang, padahal cinta tidak bisa mendua. Kita berkata, my first love is Jesus. Tapi di sini, my second love is Mammon. And sometimes change, my first love is Mammon, saudara. Kalau itu terjadi begitu sebetulnya, di mana hartamu, di situ hatimu. Nah ini loh jahatnya. Karena akar cinta uang itu akhirnya membuat kita kembali melihat diri sendiri. Dan sumber hidup kita, pusat hidup kita, semuanya tertuju kepada siapa? Kita sendiri. Karena cinta akan uangnya di dalam, hati kita kembali kepada kita sendiri. Dari mana ego manusia? Dari cinta akan uang. Dan itu tersembunyi, saudara. Ada orang yang begitu generous, begitu murah hati, tapi penuh dengan kejahatan. Orang itu juga sebetulnya cinta uang. Tuannya itu bukan Yesus, tapi uang dalam hidupnya. Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi dua Tuhan, Yesus atau Mamon. Kalau engkau mengabdi kepada Mamon, engkau akan cinta kepada Mamon. Jenis cinta kepada Mamon itu namanya cinta akan uang. Nah cinta akan uang itu masuk dalam hidup kita, menguasai kita. Lalu kemudian di mana hartamu di situ hatimu. Karena engkau cinta uang, semua adalah engkau peruntukkan demi kepentinganmu. Tanpa sengaja kita melatih diri kita untuk mencintai diri kita lebih dari segala-galanya. Kenapa banyak ego manusia tidak bisa dihancurkan? Karena kita tidak pernah mau berurusan dengan akar dari segala kejahatan, yaitu cinta akan uang dalam hidup kita.
Kalau saudara dan saya berani berurusan dengan ini, saudara, itu akan membuat terobosan besar dalam hidupmu. Sebab makin tercabut keluar akarnya, akan makin merdeka kehidupan kita. Dan saya tahu itu bukan sesuatu yang dalam sekejap kita bisa angkat, dibedol keluar dan dibuang, tidak bisa. Perlu waktu untuk mencabut akar-akar itu karena masuk begitu dalam. Sejak kecil, saudara, manusia itu diajari cinta akan uang. Siapa yang ngajari anak-anak itu bisa rebutan mainan? Itu kan ego mereka. Dari mana? Karena cinta dengan harta. Tanpa mereka sadari. Makin tua makin sadar sambil menikmati, saudara, cinta akan uangnya. Nah, dengar apa yang terjadi kemudian. Lihat lagi firman Tuhan. Tuhan Yesus mau kita berurusan, mau menghendaki supaya setiap kita berani konfrontasi dengan akar dosa ini. Nah, apa yang terjadi kalau sampai akar itu tidak diambil dari kehidupan kita? Yang pertama, kita akan cenderung menjadi orang yang membenarkan diri kita sendiri. Self-righteousness. Lihat lagi dalam Lukas 16 tadi. Ayat yang ke-15, dia berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka. Kepada siapa? Kepada hamba-hamba uang itu. Kamu membenarkan diri di hadapan orang. Orang yang punya sifat tabiat membenarkan diri, itu akibat dari cinta uangnya. Orang ini kalau tidak berurusan dengan akarnya dalam hidup kita, tidak akan bertobat. Pertobatannya semu, palsu, hanya ikut-ikutan. Sepertinya bertobat, tapi sebetulnya tidak pernah bertobat, saudara. Sekarang bandingkan dengan Lukas 18, mulai ayat yang ke-9. Lihat akan penyakit yang sama, saudara. Dalam perumpamaan Yesus ini, Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perumpamaannya ya orang Farisi. Lihat lagi. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dalam berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani memandang ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Tuhan memberikan perumpamaan. Orang Farisi dia katakan sebagai orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah pada semua orang yang lain. Kenapa? Orang yang semuanya diukur dengan kekayaan, orang yang punya akar cinta akan uang, cenderung melihat yang lain dari segi materi. Nah, orang Farisi lebih parah, karena itu mereka kaitkan dengan masalah rohani. Kalau punya uang berarti rohani, tidak punya uang berarti tidak rohani. Kalau punya uang, kalau kaya berarti benar di depan Tuhan. Kalau lagi tidak punya uang berarti orang itu tidak benar, sedang berat dosanya di depan Tuhan. Nah, mereka yang gawatnya merohanikan semuanya, padahal dasar pikiran mereka semua diukur dengan uang. Saudara, itu akar yang sama dijumpai pada orang dunia dan orang Kristen. Lihat, perhatikan orang Kristen atau orang dunia. Kalau lagi punya uang, jalannya bisa beda, saudara. Ngerti? Kalau lagi tidak punya uang, jalan bisa lemes, dalam makan 3 piring sama, saudara. Tapi ini yang di sini itu karena enteng sekali, saudara. Gak ada, berat mungkin ya, karena uang receh semua. Berat dompetnya, lalu jalannya jadi berat sekali.
Tapi begitu uangnya banyak, saudara, begitu uangnya banyak, jalannya bisa lincah sekali. Ini aneh sekali. Itu orang sebetulnya akarnya apa? Duit, saudara. Kalau nggak punya duit, bangunnya siang. Kalau punya duit, bangun pagi-pagi, ngitung duitnya lagi. Dan semua dia ukur dengan uang. Kalau ada orang yang kaya datang, dia hormati orang itu. Bukan karena orangnya, tapi karena duitnya. Tapi kalau ada orang sederhana datang, dia tidak peduli dengan orang itu. Nah, semua dia ukur dengan uang. Kalau orang Farisi lebih parah, dirohanikan. Akibatnya apa? Dia menghargai orang kaya sebagai orang yang rohani. Dia melihat orang miskin sebagai orang yang dosanya berat. Saudara, nah ini yang membuat mereka itu punya namanya self-righteousness. Nah, karena semua diukur dengan uang, mereka mencoba untuk jadi orang kaya. Supaya apa? Dilihat orang, mereka orang benar. Makanya dia sikat rumah janda-janda, dia kerjain orang kalau dagang, dia coba dengan segala upaya untuk mendapatkan kekayaan. Supaya orang anggap dia orang benar. Saudara tahu jahatnya akan dosa ini? Mengerikan sekali, saudara. Dan Tuhan mau kita berurusan dengan akar ini dalam kehidupan kita. Sebab kalau sampai tidak jebol dalam hidup kita, tidak pernah kita mencoba mengizinkan Allah mengoperasi hidup kita, satu kali segala jenis kejahatan akan turun dalam kehidupan kita. Ini akarnya. Hidupmu akan egois sama sekali. Semua diukur dengan uang, diukur dan semua engkau pikir engkau bisa beli dengan uang. Dan satu kali uang yang sama akan menghancurkan hidupmu, merobek akan hatimu. Karena iblis tidak bisa diajak untuk setia. Pada akhirnya dia akan habisi kita, saudara. Nah, ini yang sebetulnya kita harus sadari. Yang lebih gawat lagi, yang kedua, Matius pasal 15. Matius 15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Matius 15, lihat mulai ayat yang pertama. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi Yesus jawab kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman," perhatikan ini, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah dengar, ini kurang ajar saudara. Ini orang yang semua dihitung dengan uang. Tuhan berkata gini, ada hukum Tuhan yang berkata, hormati ayah ibumu, siapa mengutuki mereka dihukum mati. Nah implisitnya kalau orang tuanya sudah tidak bisa kerja, anak-anaknya mesti menghormati dengan cara apa? Menjamin hidup orang tuanya, dipelihara. Ngerti? Bukan dibuang-buang, didongakkan cepat mati, bukan saudara. Tapi dipelihara orang tua itu. Karena dari muda mereka kerja untuk anak-anaknya, kalau sudah tua, mereka nggak bisa kerja, Tuhan itu mengajar, hormati mereka. Jadi implisit kamu mesti pelihara mereka. Jangan disia-siakan. Dirawat dengan baik, beri pemberian kepada mereka supaya mereka bisa hidup dengan baik. Orang Farisi ngajarnya begini, ngomong sama orang tuanya, "Pah, ini ada uang ini sebetulnya jatah papa ini 10.000 untuk papa. Tapi kalau 10.000 ini saya sudah berikan untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan nih. Jadi sorry ya, bulan ini kita nggak setor sama papa." Kenapa? Gini saudara, kalau saya memberi kepada orang tua, ya Tuhan memberkati. Tapi untuk supaya tingkap langit dibuka, lebih baik untuk perpuluhan.
Nah, kalau begitu jatahnya papa gua minta saya masukkan ke gereja supaya untuk perpuluhan, supaya Tuhan utang buka tingkap langit untuk memberkati saya. Ngerti saudara? Dikompromikan untuk kebutuhan mereka, dasarnya apa? Tidak mau keluar duit 2 kali. Sekali cukup sebetulnya. Untuk papa atau untuk Tuhan. Ini kan juga bapak di sana, bapak atau bapak? Oh penting sana. Nah bapakmu gimana? Ya beriman sendiri dong, masa tergantung orangan begitu saudara. Tapi dasarnya apa sebetulnya? Tidak mau kehilangan 2 kali. Kan double, papa ngasih, Tuhan ngasih, repot dihitung, gak untung. Ngasih papa dapatnya apa? Kalau kurang dimarah-marahi, kalau dapat kasih Tuhan gak dimarahi, tingkap langit dibuka, gua tambah kaya. Itu dasarnya saudara. Sampai semua dikompromikan. Oleh karena dasarnya apa? Cinta uang. Berapa banyak orang Kristen sebetulnya mengkompromikan firman Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Nah ini yang Tuhan katakan karena dasarnya kamu ini mengabdi kepada mamon dalam hidupmu. Tidak bisa bebas, uang mengikat kita atau kita terikat dengan uang. Itu sama aja saudara. Nah kalau ini terjadi, itu yang menciptakan ego dalam hidup kita. Begitu ego itu muncul, semua kejahatan akan terjadi. Tapi dasarnya apa sebetulnya? Cinta akan uang, saudara. Itu dasar-dasarnya. Saya mau cerita ya saudara ya, saya ngalah sendiri dalam hidup saya. Saya sejak kecil dididik oleh keluarga. Tidak usah jajan kalau di sekolah itu. Bawa dari rumah. Itu ya ada baiknya. Artinya secara kesehatan akan terjamin. Tetapi saudara, dasar yang kedua menurut saya, kalau banyak jajan nanti boros anak ini. Saudara tahu didikan seperti itu hasilnya apa? Ketika saya tumbuh, saya jadi orang yang kikirnya luar biasa. Kalau sampai uang itu keluar dari saya, itu rasanya nangis, saudara. Kenapa harus keluar? Kalau membayar uang sekolah, dipaskan tanggal 10 baru bayar. Untung tanggal 1 sampai tanggal 9, nggak usah bayar uang sekolah. Dipaskan tanggal 10, tanggal 11 denda. Jangan sampai 10, pas bayar, saudara. Lama-lama itu menciptakan ego, ngerti? Nah ego seperti itu merusak kehidupan kita. Nah, saya mau katakan buat saudara, dasarnya semuanya adalah cinta akan uang dalam kehidupan kita. Saudara bisa ngerti? Yesus makanya mau kita konfrontasi dengan hal itu. Nah sekarang lihat apa yang dia buat saudara. Dengar baik-baik. Saya belajar ya, kita semua diajari. Bagaimana supaya orang diselamatkan dan masuk kerajaan surga? Oh, percaya kepada Yesus. Oke? Tapi satu kali ada seorang anak muda yang kaya datang kepada Tuhan, dia lari, dia tersungkur di bawah kakinya, dia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Dan Tuhan berkata, "Kamu buat ini, semua hukum Taurat dibacakan." Dan dia berkata, "Semua sudah kukerjakan sejak masa mudaku." Kalau menurut orang Kristen sekarang kan, baiklah kalau gitu kurang satu. Percayalah kepada Yesus, buka hatimu, terima dia. Kan begitu saudara. Tapi Tuhan tidak menyuruh orang ini percaya kepada Yesus. Apa yang dia suruh? Kurang satu, dia berkata. Apa Tuhan? Dipikir, wah hebat dong. 99% gol semua. Kurang satu. Apa Tuhan? Jual segala hartamu, berikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Ketika dia dengar, sedih hatinya. Dia tinggalkan Yesus. Alkitab berkata apa? Sebab hartanya banyak. Saya merenungkan ini. Kenapa Tuhan tidak berkata, percayalah kepadaku, kamu akan selamat. Tapi dia minta jual semua hartanya, berikan kepada orang miskin. Kenapa? Yesus pernah berkata, cuma ada 2 tuan, Yesus atau Mamon. Kalau engkau tinggalkan Mamon, engkau akan percaya kepadaku, setia kepadaku, memperhatikan aku. Kalau engkau tidak mau tinggalkan dia, tidak usah percaya kepadaku, percuma.
karena engkau tidak akan setia kepadaku dan akan mengabaikan aku. Ngerti saudara? Kalau Anda mau bertobat, sungguh bertobat. Konfrontasi dengan akar yang satu ini. Nanti pertobatanmu akan murni saudara. Kalau tidak, saya khawatir hanya pertobatan semu, palsu semuanya. Bisa Anda ngerti itu? Aneh sekali. Dia tidak berkata, ayo percayalah kepadaku. Berdoa gini, oh Tuhan aku ampuni dosaku. Buka hatiku, undang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Baptis ya baptis. Petrus baptis ya. Baptis. Selamat anak muda yang kaya. Bendahara gereja. No way saudara. Dia berkata jual semua. Keluar sedih. Kenapa? Itu Tuhannya. Dan Tuhan mau berkata, kalau engkau sanggup angkat ini. Diangkat, dijebol dari hidupmu. Otomatis kamu akan datang kepadaku. Engkau akan setia. Itulah sebabnya anak muda ini memanggil Yesus apa? Guru. Dan tidak bisa memanggil Tuhan. Sebab Tuhannya siapa sebetulnya? Mamon, saudara. Ngerti? Dia lari, dia tersungkur. Kan sudah hebat kan? Itu perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, belum tersungkur, nyuri-nyuri jamah jubahnya, sembuh. Ini orang terbuka, lari, tersungkur. Tapi aneh, dia panggil Yesus siapa? Guru. Yang baik ditambahi. Tuhannya jengkel. Gua bukan guru, gua Tuhan. Nah akhirnya dia buktikan betul, memang orang ini tidak menuhankan Yesus. Tuhannya siapa? Mamon dalam hidupnya. Waktu disuruh menyangkali, tidak mau saudara. Baru ketahuan belangnya. Engkau boleh jadi orang yang punya penampilan seperti orang muda ini. Engkau tersungkur, geletak, teriak-teriak sama Tuhan. Tapi kalau engkau tidak bisa nyangkali yang satu ini, engkau akan mengabaikan dia dan tidak setia dengan dia. Contoh yang berikutnya. Buka Lukas 19 saudara. Lukas 19 ayat yang pertama. Saya juga tercengang dengan ayat ini. Lukas 19 mulai ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara, bukan pohon ara sebetulnya, tapi sikamor, bukan ara, lain. Untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini dia dia menerima dia sebagai orang masuk ke rumahnya dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, lihat saudara, dia berkata apa? Tuhan, bukan guru, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, lihat ini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aneh. Saudara pikir Sakeus akan tetap kaya? Menurut saya ludes hartanya. Separuhnya untuk orang miskin, sisanya kalau ada yang dia peras dan pasti banyak, aku kembalikan 4 kali lipat. Habis gak kira-kira saudara? Habis saudara. Alkitab tidak berkata, maka Sakeus membuka pintu hatinya, mengundang Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Lalu dia mulai mengangkat tangan dan dibaptiskan dan dia diselamatkan. Tidak.
tapi dia berurusan langsung dengan akar semua kejahatannya. Apa itu? Cinta akan uang. Nah, waktu dia sanggup, dia jebol semuanya itu, dia bisa berkata, Tuhan bukan guru, saudara, seperti orang muda yang kaya. Anda bisa ngerti? Sampai di mana engkau bisa sebut dia Tuhan, tergantung sampai di mana engkau bisa menyangkal akan segala keberadaanmu dan cintamu akan uang. Saya jujur berkata pada saudara, itu bukan pekerjaan yang sekaligus, tapi dibutuhkan komitmen dan keberanian kita untuk menghadapi akan akar itu dalam kehidupan kita. Kalau engkau berani menghadapi, saudara, akar itu dihadapi dalam kehidupanmu, saudara akan mengalami kemerdekaan yang luar biasa dari Tuhanmu. Contoh berikutnya, pasal 21 dari Injil Lukas. Lihat akan apa yang dikatakan Yesus. Ayat yang pertama, Lukas 21, ayat yang pertama. Lukas 21, ayat yang pertama. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ini orang merdeka. Kenapa Tuhan beri menunjukkan ini? Karena dengar, Anda berkata, oh Pak, saya orang miskin tidak punya apa-apa. Tidak mungkin Pak, saya cinta uang. Salah besar. Dosa ini mengakar juga pada orang yang menganggap dirinya tidak mampu. Jadi apa? Kikirnya luar biasa. Semua dihitung, semua, saudara. Kalau Anda pikir, oh itu hanya dosanya orang kaya, malah salah, saudara. Itu malah terjadi pada orang-orang yang merasa dirinya orang miskin, tidak punya apa-apa, lalu berteriak hemat pangkal kaya. Supaya kaya, hematnya luar biasa. Ini sedikit gak apa-apa, simpan. Kenapa? Nanti kalau dagang habis, simpan dikubur, saudara. Ngerti? Saya tadi malam berdoa dan Tuhan beri penglihatan. Ada seseorang berdiri, jelas sekali ini fashion. Saya berdoa, Tuhan seperti apa toh mamon dalam hidup kami ini seperti apa? Dia berkata ini, ada orang berdiri, ini ada ikatan di perutnya, diikat kuat. Terus ada 2 makhluk aneh, satu di belakangnya pegang tali, satu di belakangnya juga megang tali yang ngikat badannya ini. Ini bentuknya ngeri makhluk ini, mengerikan sekali. Nah Tuhan berkata begini, kalau orang itu sedang miskin, yang gerak setan yang di belakang, ditarik terus. Jangan ini, nanti duitmu hilang, duitmu kurang, jangan ngasih persembahan, jangan bayar perpuluhan, Allah sudah kaya, ngapain dikasih, pinjam dulu perpuluhannya, tanpa bunga lagi, tanpa ada jaminan, pinjam aja duitnya, begini tarik terus, sehingga terkendala, mau ini tidak berani, sayang, sayang, mau gini, nggak bisa, mau gini nggak bisa, ditarik terus. Tapi kalau orang itu punya duit, nanti roh ini pindah ke depan, roh yang persis sama ke depan, dan uangnya akan narik dia. Ayo, buat ini, buat ini, buat ini. Dia diperbudak, baik yang kaya maupun miskin, sama persis rohnya. Kalau sama orang kaya, dia akan tarik uangnya ini untuk membuat Anda pergi kemana? Ke bar, kawin lagi, sama perempuan, begini, diobral semua untuk berbuat dosa. Tapi kalau sama yang miskin, dia tarik, jangan, besok makan apa, beras naik, gajimu belum naik, UMR belum naik, jangan katanya, jangan, ditarik, supaya kita hemat luar biasa. Ngerti saudara? Itu persis rohnya sama. Dan orang kaya atau miskin tidak ada yang kebal. Makanya gak bisa bebas. Yuk retret yuk, bayare piro? Mesti pertanyaannya begitu saudara. Bukan aku mau berdoa dulu, mesti tanyanya, bayarnya berapa?
Coba saya bilang, saudara-saudara saya besok mau ke Toronto, yuk ikut yuk. Ongkosnya berapa Pak? Mesti pertanyaannya begitu. Duitnya dulu ngitung, bukan baik saya berdoa kehendak Tuhan bagaimana. Pertanyaannya mesti ongkosnya piro? Bayari toh. Nah, mesti gitu saudaraku. Itu yang di belakang yang narik. Ngerti? Tapi kalau Anda punya duit, beli ini. Ke disco, ke night club, ayo. Kawin lagi, gitu kan. Cina semuanya. Dari mana? Dari uang. Beli laser di sewa ini, ayo, tarik terus. Yang ngikat siapa? Roh yang sama sebetulnya. Saya kaget dengan visi itu. Saya pikir, oh Tuhan, ini hanya buat orang-orang tertentu. Tidak. Kalau engkau tidak bisa melepaskan akar itu, saudara tidak akan pernah bisa jadi orang yang merdeka. Ngerti? Nah, lihat lagi sekarang. Kisah Rasul pasal 24. Mesti bagaimana lalu? Hanya satu saudara. Yang pertama engkau harus bertobat dari itu. Pasti itu, gak ada pilihan lain. Setelah bertobat, apa yang terjadi? Kisah 24 ayat 16. Paulus berkata, John Bevere pernah sampaikan ayat ini waktu di Tawangmangu. Saya mau ulang buat saudara. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kata berusaha dari kata exercise, latihan. Dia berkata, I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward man. Aku selalu melatih diriku supaya aku punya hati nurani yang tidak menentang, tidak berontak, tidak melawan Allah dan manusia. Nurani yang tanpa pemberontakan itu harus dilatih dalam kehidupan kita. Tapi harus dimulai dari bertobat dari akar cinta akan uang. Dan minta Tuhan mewahyukan, membuka mata kita. Sampai dia tunjukkan, ini loh sebetulnya akar dalam hidupmu. Kalau kau bisa berteriak, Tuhan aku ini betul cinta akan uang kuat dalam hidupku. Engkau bertobat. Lalu Allah setelah engkau bertobat akan melatih saudara. Sebab tidak mungkin dipotong sekaligus saudara. Karena ini terlalu dalam. Itu jabutnya bisa ngatut ke yang lain, ngerti? Dia akan meminta kita bertobat dulu. Lalu dia akan cabuti pelan-pelan. Dan dia akan latih kita. Kalau engkau nurut dengan latihan Tuhan, hidupmu akan makin hari makin merdeka saudara. Saya mengalami latihan Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur. Saya belum berani berkata saya merdeka penuh loh saudara. Kemarin Pak Samuel dengan saya ngobrol-ngobrol. Kami cerita seorang hamba Tuhan. Kalau dapat uang saudara, enggak langsung dia ambil sendiri. Dapat uang, didoakan dulu, Tuhan ini uang buat siapa? Pernah sekali dalam pelayanannya sebulan, setiap dapat Tuhan berkata, kasihkan si A, kasihkan si B, kasihkan. Sampai enggak dapat apa-apa saudara. Pak Samuel tanya, kamu bisa begitu? Saya bilang, belum. Saya berkata gitu, jujur. Kenapa? Sudah, gitu. Ngapain nipu diri sendiri? Ngomongnya belum. Tapi saya sudah melihat perbedaan yang nyolok sekali. Ketika saya bercermin dari firman hidup saya tahun-tahun sebelumnya dengan apa yang saya alami hari ini. Terus terang saudara, hari ini setiap kebaktian, kalau waktu di mana kita mau memberi persembahan, itu bisa keluar sukacita luar biasa. Seneng sekali. Saya pernah datang ke gereja ini punya kebiasaan gini. Kalau waktu mau menjelang persembahan, saudara mari sekarang waktunya kita memberi persembahan, semua tepuk tangan. Tapi saya ngerti itu hanya pura-pura sebetulnya. Karena diajari lalu tepuk tangan. Tapi pikir kok hebat gereja ini. Tuhan bilang bohong, hati mereka tidak sebetulnya. Karena disuruh tepuk tangan kalau pas persembahan tepuk tangan, biar kita senang memberi. Itu bukan keluar dari hati, itu diajari munafik sebetulnya. Tapi akhirnya Tuhan ajar saya, sampai betul setiap kali mau ada korban, hati ini bisa meluap sukacitanya luar biasa. Dan setiap kali istri saya berkata, ini perpuluhan kembalikan. Saya bilang, kok cuma sekian? Ya memang sekian. Rodok gelo, saudara.
Tapi kalau jumlahnya baik gitu, kita bilang, wah puji Tuhan, sukacita itu bisa meluap di sini. Dulu nggak begitu, saudara. Tapi exercise. Amen, saudaraku. Ayat yang terakhir, balik Lukas pasal yang pertama. Pasal 16. Sekarang lihat pada ayat yang ke-16 sebagai yang terakhir sebelum kita berdoa bersama-sama. Lukas 16 ayat yang ke-16. Setelah dia ngomong soal uang, ini yang dia katakan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Terus dengar. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan. Dan setiap orang menggagahinya, memaksanya. Dengan paksa, berebut memasukinya. Untuk masuk kerajaan surga, itu rebutan. Itu bukan jalan dengan santai. Oh mari masuk kerajaan surga. Enggak gitu. Rebutan. Desak-desakan. Yang engkau desak siapa? Bukan orang lain. Tapi kedagingan sendiri. Akar uang dibongkar dalam hidup kita. Akar yang membuat kita tidak bisa masuk, saudara. Makanya Alkitab berkata apa? Lebih mudah seekor unta masuk apa? Lubang jarum dari orang kaya masuk. Menurut saya bukan soal kayanya. Tapi karena akar cinta uangnya. Anda berkata, oh saya orang miskin Pak. Tidak berlaku buat saya kalau engkau nyembah Tuhan yang sama berlaku. Dan unta kalau mau masuk lubang jarum, dia harus tanggalkan semua bawaannya. Dia harus merunduk dan dia masuk. Kalau engkau bisa merendahkan dirimu dan melepaskan semua ikatan cinta akan uang, saudara akan jadi orang merdeka. Sampai di mana sebetulnya kemerdekaan saudara? Itu ketahuan sekali. Anda memberi persembahan sebagai kewajiban atau bisa meluap sukacita dari hidupmu. Anda dengar baik-baik. Saya mau tutup dengan ini. Di rumah Anda baca nanti sendiri ya. Nehemia pasal 8 mulai ayat pertama. Di rumah Anda baca sendiri. Itu cerita yang fantastik sekali. Setiap kali ada pertobatan di satu hal tertentu, cirinya apa? Joy, sukacita dari Tuhan. Orang-orang yang kumpul, yang kembali dari pembuangan, mereka minta kepada Esra dibacakan hukum Taurat. Setelah dibacakan mereka berkata, amin, amin, mereka terima itu. Lalu kemudian, beberapa orang Lewi menjelaskan akan hukum itu kepada mereka. Dengan a knowledge of God istilahnya. Lalu mereka nangis. Penjelasan itu membuat kena hati mereka, nemplak hati mereka. Mereka nangis, mereka menjerit, mereka berseru kepada Allah bertobat. Jeritan mereka akhirnya dihentikan. Dan Tuhan berpesan lewat orang hamba-hambanya, jangan nangis. Sukacita sekarang, mari pesta katanya. Hari ini hari yang kudus, kamu jangan nangis. Sebab apa dia berkata? The joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan itu kekuatan yang luar biasa. Orang yang sudah bertobat dari apapun, kalau engkau dihadapkan kepada hal yang sama, yang tadinya membelenggu saudara, sekarang engkau bisa berkata, aku dengan sukacita mengerjakannya. Orang yang terikat roh jinah, ketika dia bertobat dan dilepaskan, dia jalan dalam kekudusan dengan sukacita. Oh sukacita, aku hidup kudus. Orang yang terikat dengan harta, memberi karena kewajiban, memberi karena terpaksa, lalu diuntel-untel dulu duitnya, seperti yang saya ceritakan 2 minggu lalu, dan minggu lalu sudah tidak ada lagi, jangan ada lagi saudara, dibuat burung-burungan saudara, ditulisi haleluya puji Tuhan, duitnya memuji Tuhan, cepek saudaraku. Atau kingkong badannya besar, haleluya, kingkongnya muji Tuhan. Karena kewajiban diuntel-untel, masukkan pekerjaan Tuhan. Ketika akarnya dijebol, engkau memberi dengan joy. Dan sukacita itu memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Itu akar. Saya nggak bicara duit, saya bicara akarnya, cinta akan uang. Kalau itu diangkat dari kehidupan kita, saudara dan saya akan jadi orang merdeka. Mari berdiri bersama-sama.
Dan pagi hari ini Roh Kudus Engkau buka akan hati kami. Beri supaya terjadi breakthrough dalam hidup kami. Ada jeritan pertobatan, ada jeritan pertobatan. Saudara dengar, saya mengalami ketika masa kecil saya hidup dalam segala keterbatasan. Dan akhirnya membuat saya diikat oleh karena uang. Semua gerak saya terkendala begitu luar biasa. Dengar baik-baik saudara. Itu merupakan siksaan yang sangat berat. Bukan karena saya tidak bisa membeli apa yang saya inginkan. Tapi akhirnya membuat saya menunda begitu banyak hal yang Tuhan ingin dan perintahkan. Ada banyak orang yang justru hari-hari ini merasa sedang tidak punya uang. Tapi karena ada cinta akan uang dalam hidup kita masing-masing, itu yang membuat kendala yang begitu kuat dalam kehidupanmu. Ada banyak hal yang Tuhan perintahkan yang tidak engkau kerjakan. Karena engkau sayang dan tidak mau kehilangan hartamu. Dan Tuhan berkata, apa artinya engkau memiliki seluruh kekayaan dunia ini kalau jiwamu binasa? Kekayaan yang engkau cintai itu bisa membinasakan engkau, saudara. Abraham tertunda karena Terah. Dan Terah terhenti di Haran juga karena uang, karena dia dagang di situ. Ada masih banyak contoh yang lain. Orang-orang yang tertunda hidupnya oleh karena cinta akan uang. Saya tahu ada beberapa saudara yang hatinya mulai hancur, mulai sadar akan apa yang sebetulnya ada dalam hatimu saat ini. Saya mau ajak saudari Eli naikkan pujian yang pertama tadi. Cintai Tuhan dengan segenap hati. From deep within, dari dasar hati yang dalam. Love song. Lagu kasih kepada Tuhan. Saudara yang sadar Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Firman Tuhan diberitakan membuat engkau acknowledge your offense. Sadar dalam pikiranmu, kata Hosea, akan semua pelanggaran dan pemberontakanmu. And feel the guilt. Dan engkau merasakan akan dosa dalam hidupmu. Saya minta Anda angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara yang angkat tangan, saya undang Anda maju ke depan. Teriak kepada Tuhan, yang laki sebelah kiri saya, yang perempuan sebelah kanan saya. Dibutuhkan bukan cuma ditumpangi tangan, saudara. Itu dibutuhkan lebih daripada itu. Dibutuhkan akan pertobatan yang keluar dari hati kita. Sadar ini loh, selama ini yang jadi akar dalam hidupku. Cinta akan uang, cinta akan uang. Sebagian Anda ditarik oleh uang itu untuk berbuat apapun yang uang itu mau, yang mamon itu mau. Sebagian Anda terkendala, mau berbuat apapun. Sayang uangnya. Saya masih beri kesempatan. Karena kalau engkau tidak bisa jebol dalam dosa yang satu ini, saudara, tidak pernah ada breakthrough. Engkau akan punya self-righteousness. Engkau membenarkan dirimu sendiri. Engkau akan anggap rendah orang lain. Tidak pernah ada pertobatan yang sejati akan keluar dari hidupmu. Shikarapata shata karapata kasyata karapata. Saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk diakui. Oleh karena itu Allah berkata, Dia berkata untuk masuk kerajaan Allah, engkau perlu harus berebut dengan siapa? Dengan dagingmu sendiri yang mencoba menghalangi engkau. Kepada orang muda yang kaya ditunjukkan kalau tuannya itu mamon, dia tidak bisa memanggil Yesus Tuhan. Dia hanya bisa memanggil Yesus Guru. Engkau hanya bisa berkata Dia Juru Selamat, Dia yang memberkati aku, Dia yang melepaskan aku. Tapi tidak pernah bisa keluar engkau berteriak Adonai my Master. Tidak pernah bisa. Sampai engkau bertobat dan hancur hati di hadapan Tuhan.
Shikapata shatakara pashitikara patakara. Dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan keberanian untuk mengaku di hadapan Tuhan. Dibutuhkan kejujuran. Dengar saudara, dengar baik-baik. Seorang hamba Tuhan yang pernah hidup pada abad yang ke-17 namanya Fenelong berkata, bahkan a well-intentioned heart, hati yang punya keinginan baik, itu untuk menuju pada kenyataan seperti yang dia inginkan, itu merupakan a long way katanya. Jalannya masih panjang sekali. Nah, kitab Nabi Hosea pasal 5 ayat 15, Amplified Bible berkata, until they acknowledge their offense. Acknowledge itu di sini. Ngerti di sini. Ya, aku ngelanggar. Ngerti di sini. Di pikirannya acknowledge, sadar, aku salah. Di pikirannya. Yang kedua dia berkata, and feel their guilt. Dan merasakan templaan kesalahannya. Dari pikiran kita ngerti, sampai hati kita tertemplak dan kita merasa aku dosa. Long way, saudara. Yang dihancurkan semua gengsi, pride, harga diri kita. Long way. Dari pikiran ini sampai turun ke sini. Lama sekali. Saya tidak heran kalau hanya sekian yang maju ke depan. Kenapa? Dari sini ngerti salah. Tapi untuk Anda maju pura-pura juga Tuhan tidak berharap. Tapi saya mau beritahu saudara, pertobatan itu anugerah. Untuk orang bisa menjerit berkata, ya aku salah. Dari acknowledge sampai feel, long way. Dan banyak orang seumur hidupnya sampai mati tidak pernah nyampe. Tidak pernah nyampe. Dan padahal dia berkata, acknowledge their offense, feel their guilt, and seek my face. Bagaimana kita bisa mencari wajahnya sebelum kita ketemplak dengan dia? Gak bisa, saudara. Minggu lalu saya cerita, saya ngaku semua dosa saya. Semua ego yang pernah saya alami dalam hidup saya. Dan ketika itu begitu cepat terjadi. Ada beberapa mencoba ke sana. Fight selama seminggu ini. Ada beberapa ikut-ikutan mau ke sana. Tapi saya ngerti itu hanya orang ikut-ikutan. Karena untuk sampai feel their guilt, long way. Dibutuhkan peremuan terus dalam hidup kita. Sampai jebol semua sekat. Gak ada semeter, saudara. Hanya mungkin 40 cm. Dari sini sampai ke sini. Tapi banyak orang sampai mati gak bisa nyampe ke sini. Makanya first love-nya hilang, saudara. Ngerti. Oh ya, salah. Ngerti. Hanya sampai di sini berdebat dengan dirinya sendiri. Dan akhirnya dia membenarkan dirinya, mengkompromikan semuanya. Tapi untuk sampai berkata, ya aku ini berdosa. Seperti pemungut cukai dia pukul dadanya. Aku berdosa kepadamu Tuhan. Susah. Lebih gampang kita angkat tangan. Tuhan, aku bersyukur. Aku memberi perpuluhan, puasa seminggu 2 kali. Aku begini, aku bukan pezina, bukan perampok. Aku bersyukur. Itu lebih gampang. Tapi engkau keluar, tidak dibenarkan Tuhan. Sampai engkau pukul dadamu bilang aku ini dosa di depan Tuhan. Fenelong berkata, long way. Dosa turun. Sampai jerit kata Tuhan, aku ini dosa di depan Tuhan. Tapi saya berdoa, saudara, supaya semua kita one day akan mengalami itu. Apa artinya brokenness di sini? Sampai kau pukul dadamu sendiri, kau bilang aku ini dosa, aku ini jahat. Saudara akan tahu itu anugerah yang luar biasa.
jujur saya berkata buat saudara, long way. Celakanya, Fenelong berkata begini. Dengar baik-baik saudara, dengar. Tadi malam saya baru baca, saya kaget sekali. Dia berkata begini, ada orang yang jauh dari Tuhan, jauh. Lalu dia buat beberapa langkah mendekat, sudah merasa dekat sekali sama Tuhan. Padahal baru 2 langkah mendekat. Itu yang dia bilang self righteousness, membenarkan diri sendiri. Padahal hanya 2 langkah mendekat, dia sudah ngakunya dekat sekali. Itu loh pertobatan semu dan palsu. Jangan hanya di sini, sadar salah ya salah. Tapi apakah engkau sampai di sini broken, nangis di depan Tuhan? Kenapa? Anda salahkan, Anda berkata dosa aku ini. Dan pada waktu itu engkau tidak berurusan dengan yang lain. Ketika Ibu Indri ngaku dosa di depan saya, ketika Tuhan balik dan pedang yang lebih tajam dari bermata 2 itu membelah hidup saya sudah tidak dengar lagi dia ngomong apa, saya tidak peduli lagi. Detik itu saya tahu, saya tidak urusan dengan dia, saya urusan dengan Allah yang Maha Kuasa atas dosa saya. Itu aja saudara. Dan waktu saya sadari, hancur di sini. Saudara ngerti? Saya tahu ada beberapa saudara, 5-6 orang mungkin, datang kepada saya dan berkata, saya juga ngalami Pak. Seperti apa? Saya bilang, ya seperti orang linglung. Dalam hati saya berkata, kamu hanya mencoba tiru, tapi bukan keluar dari brokenness dari hatimu. Karena kalau engkau berkata aku linglung, kamu gak bisa ngomong itu. Nanti, ini loh. Dari di sini sadar, semua orang ngerti kok. Aku salah di sini. Tapi untuk sampai di sini berkata aku dosa di depan Tuhan. Teriak sambil nangis, ampun Tuhan aku ini berdosa. Long way. Saya berdoa semua kita minta anugerahnya sampai kehancuran itu keluar dari hidup. Amin saudara. Nyanyikan lagi lagu ini. Saya berdoa biar anugerahnya turun. Kita mengalami brokenness dalam hidup kita. Saya merasakan hatinya Tuhan pagi ini. Sedih sekali. Dia bilang, kapan aku bisa tunggu anak-anakku datang membawa hati yang hancur di hadapanku? Kapan? Kalau tidak, engkau akan self-righteousness. Engkau hanya punya kebenaran untuk dirimu sendiri. Engkau hanya nuding yang lain terus begitu. Tak pernah hancur di sininya, tak pernah hancur. Dan itu pertobatan yang berbahaya. Kenapa? Palsu. Tapi kalau itu merupakan kehancuran di dalam, hidup kita akan diubah, saudara. Amen. Pasti. Saya berdoa, saudara. Saya tahu hatinya sedih sekali. Dia tunggu orang yang berkata, aku ini dosa di hadapanmu Tuhan. Pertobatan sejati, engkau tidak berkata, ya karena ini. Tidak ada lagi. Yang ada cuma aku ini salah depan Tuhan. Aku ini nyakiti dia. Lalu ketika engkau bertobat, Tuhan berkata pada pasal 6 ayat 3, ia akan pasti datang. Karena engkau cari wajahnya. Nah bagaimana cari wajahnya kalau tidak ada brokenness, feel the guilt? Nah, mungkin saudara. Ini loh kekristenan saudara. Anda mau meningkat, cuma satu gerbangnya, pertobatan.